Kenalkan, nama saya Yusuf Kaucasana. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Spesialisasi saya yakni di bidang software development. Saat ini saya mengampu mata kuliah pemrograman web dengan bobot 3 SKS dan bermuatan praktikum. Adapun untuk deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang pengembangan aplikasi full stack web. Mahasiswa akan mempelajari teknik dan konsep mulai dari dasar hingga lanjutan dalam membangun aplikasi full stack web yang terintegrasi dengan basis data. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yakni diharapkan mahasiswa akan mampu memahami konsep dan prinsip rekayasa perangkat lunak, kemudian memahami konsep dan prinsip pengembangan sistem pada bidang informatika, dan yang terakhir melakukan proses analisis kebutuhan pengguna sistem dengan menggunakan metode dan pendekatan yang sesuai. Pada materi pembelajaran, yakni dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama itu kita akan membahas tentang komponen dan props, kemudian yang kedua state, dan ketiga life cycle, kemudian yang keempat events, yang kelima conditional dan list rendering, lalu dilanjutkan dengan pertemuan 6 yakni routing dan layout, kemudian pertemuan 7 state management, lalu 8 fetch data from API, 9 migration schema database, 10 RESTful API, kemudian 11 authentication dan authorization, dan yang terakhir yakni deployment. Pada pembelajaran kali ini, sistem yang digunakan dan metodenya yakni saya menggunakan sistem pembelajaran berbasis OBE atau Outcome Based Education dengan fokus pada pengembangan aplikasi full stack web melalui pendekatan Project Based Learning. Pada pembelajaran ini diharapkan mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok untuk mengembangkan sebuah aplikasi full stack web berdasarkan studi kasus yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode sinkronus dan asinkronus. Pada metode sinkronus, saya melakukan tatap muka melalui ceramah dan praktikum di kelas maupun di lab komputer. Sedangkan asinkronus, saya menggunakan BOC atau Buana Online Course, yakni LMS dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, kemudian grup WhatsApp, serta GitHub untuk mendukung pembelajaran mandiri. Dalam perkuliahan, saya secara berkala mengajukan pertanyaan pancingan dan melakukan live coding atau demonstrasi langsung guna memudahkan mahasiswa memahami materi yang disampaikan. Untuk penilaian dan asesmen, saya mengikuti kebijakan universitas dengan pembobotan sebagai berikut. Yang pertama untuk presensi yakni 15% dari nilai atau nilai total, kemudian tugas 30%, UTS 25%, dan juga yang terakhir ada UAS sebesar 30%. Demikian penjelasan mata kuliah pemrograman web yang saya ampuh. Untuk selanjutnya saya akan menyajikan video pembelajaran terkait materi ini. Terima kasih. Selamat sore semua. Oke ya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk pertama kalinya dalam pemrograman web. Tapi kita ini belajar terkait dengan front end dulu, teman-teman. Jadi dalam pengembangan web itu ada dua paradigma, ya. Yang pertama itu front end dan juga back end. Ada yang tahu apa itu front end? Tampilan awal. Front itu apa artinya? Depan. Kalau back, belakang. Kalau misalkan dalam paradigma coding, kalau front end itu artinya kita bikin tampilan, teman-teman. Mungkin kalau waktu semester lalu gitu kan sudah belajar bikin tampilan gitu ya, pakai HTML biasa mungkin, dan juga pakai Bootstrap ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar konsep front end yang berbeda, teman-teman. Ini konsep front end yang sangat kalian akan temui kalau misalkan kalian bekerja sebagai front end developer, oke ya, atau full stack. Oke. Tapi kita harus paham dulu konsep-konsep dasarnya dulu. Nah, ini konsep pertama yang harus kalian pahami. Yang dimana ada namanya komponen dan juga props. Untuk lebih jelasnya atau pahamannya kita next slide dulu. Oke ya. Nah, di sini ada yang namanya structure of interface, teman-teman.
Kalian pasti sering lihat, misalkan kalian punya toko online shop gitu ya, atau buka di Tokopedia atau Shopee gitu ya, pasti ada tampilan yang modelnya kayak gini, ya. Nah, ini tuh misalkan ini halaman untuk pencarian kan, kalau misalkan di toko online. Kemudian ini ada kategori ya, biasanya. Lalu di sini ada produknya gitu, kalau misalkan kasusnya online shop. Nah, dalam struktur ini kita bisa aja bikin codingannya itu dipersingkat, teman-teman. Ya, diperkecil lagi codingannya dalam satu file itu. Tapi bukan berarti harus dipersingkat, nggak juga. Kita bisa aja bikin codingan full satu HTML misalkan untuk semua tampilan ini. Nah, tapi dalam konsep front end, yang dimana kita pelajari komponen, itu nggak works kalau misalkan seperti itu. Karena ya pertama kan kita kerja nggak cuma sendiri ya. Pasti kita ketika bikin aplikasi gitu atau teman-teman project gitu, pasti teman-teman kerjasama sama teman yang lain gitu, sama satu tim. Nah, kita pengen bahwa codingan kita itu dimengerti oleh teman kita gitu, tanpa harus teman kita nanya lagi, gitu kan ya. Kan kalau misalkan nanya lagi kan capek ya, bolak-balik tektokannya. Nah, kalau misalkan kita bikin front end, kita malah harus mempersingkat codingan itu atau mempersimpel codingan kita gitu, ya. Nah, ini struktur dari of interface yang pada umumnya ya. Nah, lalu tadi saya sudah bilang apa itu komponen ya, teman-teman. Nah, komponen itu kalau misalkan kita lihat di gambar ini gitu ya, dengan gambar tadi sebelumnya di slide sebelumnya, bahwasanya ketika kita punya halaman web gitu ya, atau mobile atau apapun, itu sebenarnya kita bisa pecah-pecah ya. Contoh misalkan yang halaman ini nih, ini kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk pohon, itu sebenarnya header. Kemudian ini kontennya itu adalah main. Begitupun dengan yang ini adalah aside atau sidebar atau samping ya. Nah, di sini juga di dalam main dia ada artikel. Nah, artikel ini kan ada dua nih. Kali dua artinya apa? Ini ada dua nih, 1, 2. Sedangkan aside itu ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, jadi kita pecah nih codingan-codingan ini. Dipecah tapi disatuin lagi. Nanti kalian akan melihat perbedaan codingannya supaya lebih jelas ya. Jadi apa itu komponen? Komponen itu memperbolehkan kita untuk nge-split UI into independent and reusable piece. Jadi kita bisa ibaratnya itu memecah-mecah UI-nya ya. Mungkin teman-teman yang sudah belajar UI UX ya, itu kalian pasti punya komponen di Figma kalian ya, atau misalkan kalian punya desain yang besar lalu kalian pecah-pecah. Nah, itu bisa di Figma dan itu juga konsep komponen. Ya. Jadi si komponen ini tuh bisa dipakai lagi, teman-teman. Nah, kenapa di sini ada keterangan reusable? Reusable artinya adalah kita bisa ibaratnya menggunakan berulang kali untuk data yang berbeda. Jadi satu komponen kita pakai di banyak tempat atau di banyak banyak halaman gitu ya. Lalu ada modular ya. Yang kedua, modular itu adalah jadi dia itu terisolasi dari satu sama lain komponennya. Artinya apa? Artinya kita bisa ya, kalau misalkan kayak Rubik atau Lego, kita bisa bongkar pasang gitu di komponen itu. Lalu ada maintainable lah. Jadi si kode ini bisa di-update gitu. Misalkan nih teman-teman punya halaman yang full ini sudah bikin, pasti ketika kita nggak pakai konsep komponen, di mana kita kalau misalnya mengubah dua ini, kita harus mengubah dua-duanya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu pakai konsep komponen, kalian cukup mengubah dikit kode, maka yang berubah adalah kedua ini. Jadi nggak usah capek-capek gitu, copy paste codingan dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada kolaboratif tadi ya, yang sudah saya bilang bahwasanya kita ngoding atau misalkan bikin sistem itu nggak cuma sendiri, jadi kita kerjasama sama teman yang lain, dan sehingga kalau misalkan menggunakan konsep komponen itu lebih mudah. Jadi teman-teman kita nggak usah pusing gitu sama codingan kita. Nah, lalu di dalam komponen itu ada props, teman-teman. Ya, props itu apa? Jadi dari dalam ini di slide ini, props itu merupakan feeding data to komponen. Artinya kita ngasih data isian ke dalam komponen. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di kodenya saja. Ya. Oke, nah saya selalu menekankan bahwasanya ketika saya mengajar ke teman-teman itu saya harus membuat contoh kodenya gitu. Saya akan mendemokan langsung kodenya.
Oke. Ini mungkin saya ganti temanya ya, biar lebih terang aja. Nah, oke ya. Oke. Nah, di sini ada, nah ini saya punya salah satu contoh kode untuk menampilkan toko online misalkan. Yang dimana hasilnya dari kode ini adalah dia itu, nah ini ya, ada apa namanya, ada beberapa produk di toko online kita. Nah, di mana saya menerapkan yang namanya itu ada header ini, ada halaman yang paling atas. Nah, di mana ada pencarian sini ya. Oke. Nah ya, ada halaman pencarian, gitu ya. Kemudian ada juga produk-produknya, ada tombolnya juga, ada add to cart, lalu ada footer di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat codingannya, maka ini itu menghabiskan beberapa baris ya. Nah, ini kalau misalkan kita breakdown agak banyak codingannya, tapi teman-teman nggak usah pusingkan dulu codingannya. Kalian cukup pahami bahwasanya konsep komponen ini memudahkan kita ya, dari sisi coding. Nah, di sini ada dari 1 sampai berapa baris nih codingannya? 76. Nah, kita akan persingkat codingan kita gitu ya, supaya jangan banyak-banyak kayak gini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan konsep komponen, misalkan kita pengen membuat sebuah komponen untuk list dari produk kita nih. Ini ada berapa nih? 1, ini ada 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 20 produk. Kan kita nggak mungkin nih, apa namanya, bikin codingan 20. Bagaimana kalau misalkan datanya lebih dari itu? Ya kan? Pasti kalau misalkan kayak di toko, kayak Tokopedia atau Shopee, itu datanya beratus-ratus atau berjuta-juta ya. Gak mungkin kita ubah-ubah codingan atau tambah-tambah codingan gitu kan. Jadi kita ibaratnya kita bisa menggunakan konsep komponen. Nah, di sini ini dari baris nomor 42 sampai ke 63 ini merupakan isian dari si cart tadi ya, atau si ini yang kotak ini nih. Nah, kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk komponen, kita bisa misalkan kita buat suatu folder ya, misalkan kita kasih nama komponen. Kemudian saya ingin kasih nama komponennya itu produk cart gitu ya. Nah, saya izin duduk dulu ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa ibaratnya cukup untuk mengcopy paste ini. Ya, kita pindahkan ke dalam produk cart. Kita cukup bikin suatu function. Ini saya by the way pakai menggunakan React.js ya. Tapi secara konsep ketika teman-teman bikin pakai React.js, kemudian bikin pakai Angular, pakai Vue, itu sama aja. Bahkan ini juga bisa digunakan di aplikasi mobile. Misalkan teman-teman mau bikin aplikasi mobile nih, secara konsep codingan sama gitu. Jadi kan kalau misalkan di bahasa pemrograman itu kita bisa bikin satu kode, tapi bisa jadi aplikasi mobile, desktop, dan juga web sekali coding. Jadi kita gak usah 3 kali coding ya teman-teman. Oke, kita balik lagi. Export function, misalkan saya kasih nama product cart. Nah, codingan yang saya copy paste tadi, saya pastekan di sini. Nah, tapi ini belum selesai teman-teman. Di sini ada yang namanya props ya. Props itu apa? Props itu adalah isian dari si data produknya. Ada ID, ada image, title, dan sebagainya. Nah, kita bisa bikin di sini. Ada ID, kemudian ada image, title, price. Gitu ya. Ada lagi nggak? ID, image, title, price ya. Nah, tinggal isian ini kita giniin. Ya. Kemudian jadi kayak apa namanya, ketika kalian belajar Python atau apapun gitu ya, ini itu sama kayak parameter teman-teman. Jadi kita nggak usah tulis product.title, product.price dan sebagainya, nggak usah. Kita save, lalu kita beralih ke sini.
Nah, codingan ini kita hapus aja. Hapus. Lalu, Pak, bagaimana cara memanggil komponen yang tadi sudah dibuat? Nah, caranya kita cukup taruh di atas saja, di luar dari export default function. Kita import product card, sesuaikan dengan nama functionnya. Nah, ini kan nama functionnya product card, maka kita panggil product card, lalu alamatnya di mana gitu ya, atau naruh di mana. Nah, setelahnya kita cukup di dalam looping tadi kita bisa menggunakan product card, lalu diikuti dengan key-nya apa, misalkan product.id atau misalkan inilah ID gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Tadi kita sudah plottingkan, ada ID, ada image, title, ada price. Maka kita cukup ya udah product card, key, jadi product ID, kemudian ada image ya, image, product image, kemudian ada title, product title, dan juga ada price ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita manggil komponen, kita nggak usah ibaratnya gini teman-teman. Nah ya, nggak usah bikin pasangannya. Ini kan pasangan nih. Nah, kita cukup seperti ini, save. Nah ya, jadi yang awalnya codingan tadi ada 70 atau 60-an, kita jadi sisa berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat hasilnya, maka akan sama teman-teman. Saya refresh nih tampilannya. Tuh, sama. Bahkan dari sisi ini codingannya lebih singkat. Pak, bagaimana kalau misalkan kita mau bikin komponen dari footer ya, misalkan. Ya udah, kita bikin lagi aja di sini. Footer.jsx. Ini saya pakai React ya. Sama export function, footer. Kalau footer karena dia nggak ada isiannya, ya nggak ada isiannya, cukup seperti ini aja. Kita cukup kosongkan parameternya. Tinggal kita cut aja yang ini. Kita cut, kita pasang di sini. Ya, jangan lupa kita panggil lagi si komponen footernya, itu ya. Oh, saya agak salah di sini nih. Export default function ya, biar satu file satu komponen. Seperti ini, nggak usah dikurung awal. Nah, tinggal kita panggil aja di sini footer. Hasilnya kita refresh, sebagai bukti sama teman-teman ya. Jadi kita pecah-pecah codingannya gitu ya. Nah, itulah konsep komponen dan juga props. Nah, sehingga dengan seperti ini codingan lebih singkat lagi tuh ya. Bahkan kita bisa ibaratnya sampai kecil sekali dari sisi tampilannya untuk codingannya gitu ya, karena kita menggunakan konsep komponen. Oke, mungkin untuk materi kali saya cukup sekian teman-teman. Sebelum itu ada yang ditanyakan? Pak. Ya, silakan Taufik. Pak, nama saya Taufik Hidayat Zebua, ingin bertanya terkait komponen. Untuk dalam satu halaman website itu, apakah ada batasan untuk pemberian komponen tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi apakah kalau misalkan di dalam satu halaman kita ada batasan komponen? Nah, sebenarnya enggak teman-teman. Itu bisa sebebas-bebas ya, sesuai dengan kebutuhan tampilan kita. Gitu ya. Makanya komponen tadi kalau misalkan kita lihat di slide ya, penjelasannya itu adalah reusable. Bahkan dia juga bisa ibaratnya modular ya. Yang penting mah nggak ada batasan komponen. Mau komponen sekecil apapun gitu. Misalkan contoh kayak di halaman header tadi. Ini ada searching produk ya. Kita bahkan bisa nih buat komponen header. Tapi kita juga bisa di dalam komponen header itu ada komponen lain, komponen pencarian. Itu bisa. Jadi nggak terbatas teman-teman. Yang penting itu tidak ada namanya istilah prop drilling. Saya sarankan jangan ada prop drilling, tapi ini pembahasan next pertemuan ya. Oke, ada lagi? Mungkin kalau tidak ada kita cukup sekian.
Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan atas pertanyaan juga gitu ya. Oke.